Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Esensi dalam program True Story dalam edisi Gaji Buta YouTuber Pemula. Itulah hari ini yang akan kita bahas, yang akan saya kisahkan tentang kisah saya sendiri. Tapi sebelum kita mulai, bisa bantu dukung kami dengan klik tombol subscribe warna merah dan gambar loncengnya ya, agar kami terus update video-video terbaru setiap minggunya. Makasih. Akan saya mulai kisahnya. Jadi tepatnya ini pada bulan Januari ya, kemarin 2020. Jadi saya itu kan iseng-iseng penasaran juga, kan udah lama saya nggak aktif di YouTube dan saya nggak ada interaksi dengan akun-akun saya. Jadi saya iseng buka di akun Google AdSense ya. Ternyata nah ini ada isinya, ada uangnya. Saya cek tuh lumayan lah ya, hampir 1,3 jutaan ternyata selama saya nggak, dari bulan Juni gaji pertama saya kemarin, nah sampai bulan Februari Maret itu kan saya tidak ada upload video, itu masih ada dapat pendapatan karena video saya masih ada yang nonton. Itu sih yang penting ya, jadi ada yang nonton video saya. 1,3 tuh lumayan besar kalau buat saya ya, angka segitu. Nah karena memang belum mencukupi kan, belum $100, jadi masih belum ditransfer. Tapi saya udah tahu ternyata masih ada nih kan gitu. Nah tepat pada tanggal 21 Februari, nah saya dapat kiriman transferan yang kedua, gaji buta. Karena saya nggak ngapa-ngapain ya, udah 6 bulan saya nggak ngapa-ngapain. Nah itu buat saya besar juga, mungkin buat kalian kecil ya, tapi kalau buat saya besar uang segitu ya, karena itu tidak ada proses ikhtiar lebih ya, cuma nunggu kan. Dan Allah masih ngasih rezeki pada saya. Nah sebenarnya intinya di sini sih saya yang pengen saya kisahkan adalah tahapan kedua setelah teman-teman dapat menetes dapat uang ini digunakan untuk apa, ini yang penting sebenarnya. Jadi kemarin karena saya mendapatkan gaji buta atau gaji yang kedua ini, terus juga situasi kondisi Indonesia saat ini juga lagi dilanda pandemi. Jadi sejak bulan Maret awal tuh saya udah di rumah terus. Saya berpikir di situ, pada saat Februari itu kan pada saat bulan Februari saya dapat transferan dari YouTube. Nah saya pikir ini uangnya belum saya gunain. Nah pada bulan Maret itu saya kepikiran untuk mulai aktif lagi bikin konten. Nah kenapa saya bikin channel Esensi dan aktif lagi di YouTube, yaitu 23 minggu luar biasa di rumah. Biasanya kan aktif di luar ya, ada aktivitas, ada interaksi dengan orang banyak, kegiatan. Nah sekarang kegiatan saya di rumah aja nih. Terus usaha saya juga lagi stop dulu ini karena situasinya nggak kondusif ya. Saya nggak berani, takut terpapar virus COVID-19 ya. Jadi, poinnya yang ingin saya bagi di video kali ini adalah tahap kedua setelah teman-teman YouTuber atau kalian itu mendapatkan menetes uang atau pendapatan dalam kata lainnya ya. Nah itu harus digunakan untuk alokasikan untuk upgrade ya, peningkatan yang orientasinya itu peningkatan video kita, baik dari sisi konten, dari sisi kualitas gambar, kualitas suara, itu yang penting sih. Nah ini mau saya bagikan ke teman-teman tentang apa yang sudah saya kerjakan sebelum saya memulai aktif lagi di YouTube. Saya merencanakan kemarin itu untuk mengalokasikan uang yang saya dapat dari AdSense atau gaji buta yang kedua itu untuk upgrade alat. Nah yang pertama di pikiran saya itu, saya ingin bikin video yang muncul ada orangnya, jadi ada proses produksinya secara live ya. Kalau kan saya cuma digital editing aja. Sekarang saya ingin bikin video yang ada orangnya, karena untuk mengisi interaksi juga ya. Nah yang pertama dalam daftar saya, ketika saya ingin membuat daftar yang pengen saya belanja, itu saya mempertimbangkan dua hal. Pertama kebutuhan pokok sesuai dengan konten yang pengen saya buat, yang kedua adalah anggaran yang saya punya. Jadi dua hal ini penting untuk kita pikirkan menjadi dasar penentuan
barang apa aja yang akan kita beli nanti. Kita menentukan konten apa yang kita punya atau konten yang kemarin ingin kita tambahkan konten video apa. Nah, itu bisa jadi dasar teman-teman untuk menghitung kebutuhan utamanya. Nah, karena saya itu fokusnya di indoor ya, bukan di outdoor atau bukan bikin vlog di luar, tapi fokusnya bikin di dalam rumah aja. Yang penting ada proses produksi kreativitas di situ. Yang saya perlukan pertama adalah lighting. Ini penting sekali teman-teman. Lighting ini tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas gambar ya. Jadi saya ingin memberikan sebuah pengalaman bahwa gambar yang ditonton oleh teman-teman atau enggak para subscriber atau enggak viewer itu jelas ya. Jadi fokus pertama adalah di pencahayaan yang membantu untuk meningkatkan kualitas video. Yang kedua adalah suara. Karena saya proses rekamannya itu pakai handphone ya. Jadi saya perlu alat tambahan untuk input suara. Saya perlu mic. Itu bahan kedua. Pertama lighting set, yang kedua mic. Nah, yang ketiga itu stabilizer. Karena saya nggak punya tim, nggak punya orang yang bantu untuk ngambil gambar ya, saya pakainya tripod stabilizer. Jadi bagaimana kita membeli alat untuk memudahkan tag gambar. Ada stabilizernya, ada tripodnya, ya seperti itu. Jadi itu 3 utama yang saya beli kemarin. Untuk lightingnya, untuk supaya lebih hemat, teman-teman bisa pakai lampu LED ya. Jadi saya kemarin tuh beli lampu itu cuman tiangnya, stand lightingnya, sama softbox. Terus E21 itu buat soket lampunya. Nah, itu saya beli yang isinya 4. Jadi satu softbox itu isinya 4. Itu saya isi dengan lampu LED. Nah, lampu LED ini ada beberapa kriteria yang harus dibeli, yang harus dilihat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli, kan ada tuh yang ukur 45 watt yang harganya 125 itu CRI nya sekitar 85 kalau nggak salah. Jadi saya ngambil yang paket murah, saya ngambil yang lampunya mereknya itu Luby ya. Ada 2 sih, ada 2 tipe Luby, tapi saya yang Squeeze. Jadi pertimbangan tuh di CRI nya teman-teman. Pertama wattnya sama CRI nya. Jadi color render index itu nanti yang menentukan kualitas gambar kita itu sesuai aslinya apa enggak. Kalau misalnya gambarnya itu merah ya, kalau misalnya CRI nya di bawah 95 atau 80 ya misalnya, itu nanti gambarnya ya agak-agak kubas gitu lah. Itu sih. Terus yang kedua, saya memanfaatkan lampunya di rumah juga. Jadi saya cuma beli satu lighting stand, satu softbox yang isinya 4 lampu. Kenapa saya pilih yang isinya 4? Karena itu bisa disetting. Bisa dinyalakan 2 lampu sama 4 lampu. Jadi kalau perlu kalau terang dikurangin, kalau kurang terang ditambahin lampunya yang dinyalakan. Itu pertama. Untuk kamera ini, saya pikir teman-teman kan udah punya HP ya, cukup sih, tinggal dibantu di kualitas pencahayaan. Jadi biar kalian mendapatkan hasil yang bagus. Nah, gaji buta yang saya dapatkan dari YouTube itu saya alokasikan buat ini, upgrade alatnya. Karena saya pengen bikin konten baru yang beda dengan channel pertama. Kalau channel pertama saya lebih fokus ke wisata dan perjalanannya, di ini saya lebih ke hal-hal yang dekat dengan Indonesia ya, orang Indonesia maksud saya. Kalau yang kemarin itu lebih keluar sih, karena viewer saya paling banyak yang nonton dari India, dan itu kategorinya masih channel kecil ya, karena subscribernya masih 3.000-an ya. Yang lain masih banyak kan, ada yang udah 10.000, udah 100.000, ada yang 1 juta. Karena orientasi saya bukan fokusnya di sini, ini untuk mengisi waktu ketika work from home aja ya, karena saya vakum, nggak bisa, kalau nggak ngapa-ngapain bingung juga nih. Jadi ngisi waktu dengan ini, bikin konten. Pada saat ini adalah Xperia X Performance. Ini kamera bekas milik kakak saya. Jadi saya gunakan yang diberikan ke ibu nggak pakai karena untuk SIM-nya nggak bisa dipakai. Jadi IMEI-nya hilang nih, SIM-nya rusak, jadi nggak bisa buat telepon. Kalau internet bisa sih pakai WiFi ya, dan nggak digunakan. Kemarin saya coba, ternyata bagus kualitas gambarnya, saya pakai sampai sekarang. Tapi kelemahannya sih gampang panas ya. Jadi kalau udah
2-3 10 menitan tuh udah panas HP-nya ini. Jadi memang ada jeda dulu ya, ada jeda sampai dingin baru dipakai lagi. Tapi untuk kualitas ini sudah High HD ya, lumayan bagus sih, kalau menurut saya cukup lah. Namanya juga ngisi waktu ya. Kita pakai yang ada aja ya. Kalau misalnya ada apresiasi ya alhamdulillah, kalau misalnya ada yang negatif ya nggak apa-apa ya, namanya juga ngisi waktu luang. Oke, itulah kesimpulannya. Pertama tadi saya itulah video yang kedua ini tentang pengalaman saya mendapatkan gaji buta dari AdSense dan beberapa tips buat teman-teman yang mudah-mudahan punya manfaat ya. Ingat teman-teman ya, tools itu cuma 20% dalam proses kreatif, dalam proses karya itu cuma 20%. 30%-nya kreativitas, bagaimana kita bisa mengkombinasikan keadaan apa yang kita punya, skill dalam untuk pemikiran, ide teman, alat apa aja itu kita bisa olah. Yang ketiga ada namanya action. Nah ini yang penting, sebuah karya itu bisa jadi kalau dia punya action, dikerjakan. Ini porsinya 50% ya. Jadi ingat, dalam proses membuat karya 20% itu adalah tools, 30% itu adalah kreativitas, 50%-nya itu adalah action ya. Percuma kalian punya kamera bagus tapi nggak ada action, nggak akan jadi apa-apa ya. Itu sih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau ada banyak kurangnya ya, namanya juga pemula ya. Nggak apa-apa lah yang kurang-kurang dikit ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan, jika kalian suka video ini tolong dibagikan, di like atau di share, dibagikan ke teman, keluarga, grup ART, grup mantan, grup alumni, apalah ya, yang penting dibagikan ya, yang penting benar-benar punya manfaat. Itu cukup dari saya hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya di True Story ya, kita dan dunia. Sampai jumpa, ketemu lagi di video selanjutnya di True Story kita dan dunia. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung kami terus ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya.